Film ini diawali dengan diperkenalkannya seorang manajer perempuan bernama Jeep. Dalam sebuah pertemuan internal perusahaan, Jeep dengan tegas menjelaskan salah satu aturan paling penting yang berlaku di bank tersebut, yakni larangan keras bagi seluruh karyawan untuk menjalin hubungan pribadi atau hubungan spesial dengan sesama rekan kerja. Aturan ini dibuat demi menjaga profesionalitas, objektivitas, serta suasana kerja yang kondusif, dan seringkali disosialisasikan langsung oleh Jeep sendiri. Namun pada hari itu pula terungkap bahwa 2 orang karyawan telah melanggar peraturan tersebut. Berbekal beberapa foto yang diambil saat sebuah pesta, Jeep mendesak kedua karyawan itu untuk bersikap jujur dan mengakui hubungan mereka. Pada titik ini, kedua karyawan tersebut tidak lagi mampu mengelak. Sesuai aturan perusahaan, salah satu dari mereka diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab dan profesionalitas. Keputusan ini tentu bukan hal yang mudah, mengingat hubungan yang telah terjalin di antara keduanya bukan sekedar hubungan biasa. Cerita kemudian berfokus pada salah satu karyawan pria bernama Sua, sosok yang sekilas tampak menjalani hidup dengan biasa-biasa saja tanpa terlibat masalah apapun. Sepulang bekerja, Sua tidak pernah langsung pulang ke rumah. Ia selalu menyempatkan diri pergi ke sebuah pusat kebugaran terdekat. Namun tujuan utamanya bukan untuk berolahraga, melainkan untuk menuju mobilnya yang terparkir di basement gedung. Di sanalah sebuah rahasia besar terungkap. Tanpa diduga, orang yang menunggunya di sana adalah Jeep. Ternyata Jeep dan Sua merupakan pasangan kekasih yang telah lama menjalin hubungan secara diam-diam, tanpa diketahui oleh hampir seluruh karyawan kantor. Hubungan ini jelas bertolak belakang dengan aturan perusahaan yang selama ini selalu Jeep suarakan dengan lantang. Lebih ironis lagi, hubungan tersebut terjalin antara atasan dan bawahan langsung. Dalam sebuah percakapan yang cukup emosional, keduanya sempat saling menyalahkan tentang siapa yang lebih dulu memulai hubungan tersebut. Pada akhirnya, Jeep mengakui bahwa dialah yang pertama kali menggoda Sua. Hubungan yang harus dijalani secara sembunyi-sembunyi membuat Sua merasa lelah, seolah-olah mereka tengah berselingkuh. Jeep sempat meminta agar hubungan mereka diakhiri saja. Namun Sua, yang masih sangat mencintainya, justru secara spontan mengajak Jeep untuk menikah, bahkan mulai menunjukkan keseriusannya dengan menyiapkan berbagai hal yang diperlukan. Melihat kesungguhan tersebut, Jeep akhirnya tersenyum lega dan mulai yakin. Masalah baru kemudian muncul ketika keduanya dihadapkan pada pertanyaan besar, siapa yang harus mengundurkan diri dari pekerjaan? Baik Jeep maupun Sua sama-sama memiliki ego dan tidak ingin melepaskan karier yang telah mereka bangun dengan susah payah. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan hingga suasana memanas. Pertengkaran tersebut mendadak terhenti saat direktur perusahaan muncul. Ia tidak datang sendirian, melainkan membawa seorang pegawai magang yang ternyata adalah putranya sendiri, bernama Yo, yang baru saja lulus dari universitas ternama di luar negeri. Yo diperkenalkan sebagai mahasiswa berprestasi dengan segudang gelar akademis. Kehadirannya segera menarik perhatian seluruh karyawan berkat kemampuan public speakingnya yang sangat baik serta sikapnya yang profesional. Tanpa disadari siapapun, Yo ternyata langsung jatuh hati kepada Jeep sejak pandangan pertama. Karena statusnya sebagai pegawai magang, aturan mengenai larangan cinta lokasi tidak berlaku baginya. Cerita kemudian berpindah ke kota Chonburi, di mana 2 teknisi bank sedang memasang perangkat baru pada sebuah mesin ATM yang terletak tidak jauh dari stadion sepak bola. Karena sistem yang masih menggunakan bahasa Jepang dan ketidaksabaran mereka untuk segera menonton pertandingan, kedua teknisi tersebut asal menekan tombol tanpa benar-benar memahami fungsinya. Tanpa mereka sadari, kesalahan kecil itu justru akan menimbulkan kekacauan besar.
Saat pertandingan masih berlangsung, seorang pemuda mencoba menarik uang dari ATM tersebut. Hal tak terduga pun terjadi ketika mesin ATM itu mengeluarkan uang 2 kali lipat dari nominal yang diminta. Terkejut sekaligus gembira, pemuda itu langsung menghubungi temannya yang masih berada di stadion. Mendengar kabar bahwa ATM tersebut seolah-olah membagikan uang gratis, temannya yang diketahui bernama Doni spontan berteriak kegirangan hingga teriakan itu terdengar oleh hampir seluruh penonton di stadion. Manajer cabang pun segera berangkat menuju kantor pusat untuk melaporkan secara langsung insiden yang telah terjadi. Dari hasil perhitungan awal, total dana yang hilang akibat kesalahan mesin ATM tersebut mencapai sekitar 130.000 baht, atau jika dirupiahkan bernilai kurang lebih 60 juta rupiah. Secara teori, permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cukup sederhana, yakni dengan mendatangi satu persatu orang yang diketahui telah melakukan penarikan uang di mesin ATM bermasalah tersebut. Namun kenyataannya, situasi menjadi jauh lebih rumit. Seluruh kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi ATM justru tidak dapat memberikan bukti apapun karena tertutup oleh berbagai hal yang sama sekali tidak terduga dan terasa sangat tidak masuk akal. Belum lagi, informasi waktu penarikan tidak tercantum pada struk transaksi, akibat perangkat baru yang dipasang mengalami gangguan sistem. Kombinasi dari berbagai masalah ini membuat penyelidikan menjadi nyaris mustahil. Akibatnya, Jeep dan manajer cabang harus ikut menanggung konsekuensinya ketika direktur secara langsung menugaskan mereka untuk mencari siapa saja orang-orang yang melakukan penarikan uang dengan nominal 2 kali lipat tersebut. Tugas ini terasa sangat berat, mengingat pada hari kejadian terdapat ratusan transaksi penarikan yang tercatat. Saat Jeep hendak memasuki ruang kerjanya, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang benar-benar membuat suasana hatinya semakin buruk. Bukan hanya Jeep yang dibuat kesal hari itu, Sua pun mengalami hal serupa. Emosinya memuncak ketika mendengar teman dekatnya membicarakan bagian tubuh Jeep dengan nada bercanda yang berlebihan dan tidak pantas. Tanpa disadari, kemarahan Sua hampir saja berujung pada perkelahian serius dengan sahabatnya sendiri. Malam harinya, ketika Jeep dan Sua makan bersama, Jeep mulai menjalankan sebuah rencana. Ia mengajukan sebuah tantangan yang berkaitan langsung dengan tugas dari direktur mengenai pencarian orang-orang yang terlibat dalam kasus ATM error. Jeep menyatakan bahwa jika Sua berhasil menemukan para pelaku penarikan ganda tersebut, maka ia dengan sukarela akan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun sebaliknya, jika Sua gagal menyelesaikan tugas itu, maka Sualah yang harus meninggalkan pekerjaannya. Kesepakatan itu pun akhirnya disetujui. Sua langsung mengendarai mobil dinas milik perusahaan dan langsung meluncur menuju kota Chonburi pada saat itu juga, menandai dimulainya petualangan yang penuh dengan kejadian tak terduga. Cerita kemudian berpindah ke sebuah tempat laundry di Chonburi, di mana diperkenalkan seorang gadis bernama Gop, anak dari pemilik usaha laundry tersebut. Gop diketahui merupakan pacar dari Pet, pemuda yang pada hari kejadian menjadi orang pertama yang menarik uang dari ATM yang mengalami error. Kembali ke Sua yang telah tiba di kantor cabang Chonburi dan sedang berbincang dengan manajer setempat, ia baru mengetahui bahwa daftar orang yang harus ia temui berjumlah 805 orang. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya data waktu transaksi pada mesin ATM bermasalah tersebut. Tekanan pun semakin terasa. Saat Sua mendatangi lokasi ATM dan melihat daftar panjang nama-nama tersebut, rasa stresnya memuncak hingga ia secara spontan melempar kertas daftar itu. Tanpa disadari,
kunci mobil dinas ikut terlempar dan jatuh masuk ke dalam lubang got. Dalam kondisi panik, Sua mencoba mencari tumpangan dengan menghentikan pengendara yang melintas di jalanan. Tak disangka, pengendara yang berhenti adalah Doni, salah satu orang yang ternyata termasuk dalam daftar penarik uang dari ATM error tersebut. Dalam perjalanan menuju hotel, Sua menelpon manajer cabang dan membahas kembali daftar nama orang-orang yang terlibat. Percakapan itu tanpa sengaja terdengar oleh Doni, hingga ia menyadari bahwa dirinya merupakan salah satu dari orang yang sedang dicari. Tanpa banyak bicara, Doni diam-diam mematikan mobilnya dan meminta Sua turun untuk membantu mendorong kendaraan. Disitulah Sua akhirnya ditinggalkan sendirian di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian. Karena hari sudah terlalu larut dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, Sua terpaksa memasuki properti milik orang lain dan bermalam di sebuah gudang milik seseorang. Keesokan paginya, Sua terbangun dalam keadaan terkejut ketika melihat sosok yang tampak seperti makhluk predator di hadapannya dengan mulut menganga. Ia sempat mengira sosok tersebut hanyalah sebuah patung buatan, sebelum akhirnya menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Sementara itu, Doni terlihat sedang menemui Pat di sekitar stadion. Bukannya membicarakan masalah ATM error, Pat justru terlarut dalam momen romantis bersama Gob. Selesai dengan itu, Doni segera menarik Pat masuk ke dalam mobil. Kepanikan pun muncul ketika mereka menyadari bahwa uang hasil penarikan ganda tersebut telah habis dibelanjakan untuk berbagai barang, seperti sepeda motor yang sebelumnya mereka gunakan dan gigi emas yang kini terpasang. Cerita kembali beralih ke Sua yang sudah tiba di kantor cabang, tepat pada saat Jeep juga berada di sana. Jeep sengaja datang untuk menyindir dan mengolok-ngolok Sua yang hingga saat itu belum berhasil menemukan satu orang pun. Di sisi lain, Doni terlihat sedang mengawasi pergerakan Sua secara diam-diam. Niat awalnya hanya ingin memperbesar lubang intip, namun tanpa sengaja jarinya justru tersangkut. Karena Doni tidak bisa kabur lagi, Pat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa, sekaligus meninggalkan teman baiknya. Tidak berselang lama, Pat kembali muncul dengan berpura-pura seolah mengetahui siapa saja orang yang telah mengambil uang dari ATM yang mengalami error. Demi menyelamatkan diri, Pat memilih jalan licik dengan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Ia bahkan tega menuduh seseorang yang telah meninggal dunia sebagai pelaku utama, lengkap dengan seorang biksu yang memimpin doa. Keesokan harinya, Sua dibuat terkejut ketika mendapati mobil dinas yang digunakannya telah hilang dari tempat parkir. Setelah mencari tahu, ia baru menyadari bahwa mobil tersebut ternyata diderek oleh petugas kepolisian karena diparkir secara sembarangan. Dari kejadian itu, sebuah ide nekat muncul di benaknya. Ia berpikir bahwa mengenakan seragam polisi akan membuat orang-orang yang ditemuinya lebih segan dan mudah diajak bekerja sama. Setelah berhasil mendapatkan seragam polisi palsu, Sua pun melangkah lebih jauh dengan mendatangi sebuah toko mainan untuk membeli pistol mainan sebagai pelengkap penyamarannya. Namun rencananya tidak berjalan mulus. Sua justru dibuat naik darah oleh anak penjaga toko yang terlalu banyak bertanya dan mempersulit proses pembelian. Alih-alih mendapatkan pistol mainan, Sua akhirnya hanya berhasil membawa pulang borgol plastik yang tampak sama sekali tidak meyakinkan. Meski begitu, ia tetap melanjutkan langkahnya. Saat sedang dibonceng oleh sang manajer, Sua tanpa sengaja mendengar percakapan telepon antara manajer tersebut dan Jeep. Dari percakapan itu, Sua mengetahui bahwa Jeep sedang menginap di sebuah hotel di kota tersebut dan sedang menunggu sebuah kiriman penting yang sebelumnya telah dikirim oleh si manajer cabang. Kecurigaan pun muncul di pimiran Sua.
bahwa Jeep sedang merencanakan sesuatu yang dapat menggagalkan misinya. Didorong oleh rasa penasaran, Sua segera menuju sebuah toko buku hanya untuk meminjam telepon yang tersedia di sana. ครับเมื่อกี้ผมส่งแฟกซ์ไปครับได้รับยังครับ Tanpa membuang waktu, ia langsung menelpon resepsionis hotel tempat Jeep menginap untuk menanyakan isi kiriman misterius tersebut. Sayangnya, bukannya mendapatkan jawaban yang diinginkan, Sua justru kembali bernasib sial. Akibat salah mengambil gelas minum, ia justru malah mengambil gelas yang isinya gigi palsu milik penjaga toko dan malah minum dari gelas tersebut. บัตรประชาชน ฮะ Dengan bantuan Pat dan Donnie, Sua kemudian mengintai pergerakan Jeep yang baru saja keluar dari hotel. Dari pengamatan itu, terungkap bahwa Jeep ternyata pergi ke sebuah laundry milik Ibu Gop. Tujuannya jelas, yakni menagih uang hasil penarikan dari ATM error. Fakta mengejutkan pun terbongkar ketika diketahui bahwa Ibu Gop merupakan salah satu orang yang sempat menarik uang dari ATM tersebut dan uang itu telah digunakan untuk membeli mesin cuci baru bagi usahanya. Pada malam harinya, Sua sengaja memesan kamar hotel tepat di sebelah kamar Jeep untuk memastikan kecurigaannya. Dugaan Sua terbukti benar. Jeep memang berniat menggagalkan misi Sua, karena jika Sua berhasil menyelesaikan tugas dari direktur, maka Jeep mau tidak mau harus mengalah dan mengundurkan diri dari perusahaan. Oleh sebab itu, dengan cara apapun, Jeep bertekad untuk menyelesaikan misi tersebut lebih dulu sebelum Sua mencapainya. Keesokan pagi, Sua bangun lebih awal dan mengirim pesan kepada Jeep mengenai pentingnya persaingan yang sehat dan adil. Ironisnya, justru Sua sendiri yang melanggar aturan tersebut dengan mencopot keempat ban mobil milik Jeep agar ia tidak bisa bergerak bebas. Tanpa membuang waktu, Sua langsung menuju ke laundry di mana Gop sedang berada. Secara mengejutkan, Gop langsung menaruh hati pada Sua sejak pandangan pertama dan dengan sukarela bersedia mengantarnya menemui sang ibu yang sedang berada di sebuah kuil untuk berdoa. พี่ไปไม่ถูกหรอกไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพี่แกล้งเบรกแรง Alih-alih melarikan diri dari tanggung jawab, Ibu Gop justru dibuat semakin tertekan oleh ulah putrinya sendiri yang dengan sengaja membawa Sua ke tempat tersebut. Sang ibu sempat berkilah dan enggan mengakui perbuatannya. Tetapi tekanan demi tekanan akhirnya membuatnya panik hingga memilih kabur meninggalkan lokasi. Melihat situasi tersebut, Gop bersedia membantu Sua mendapatkan kembali uang tersebut. Dengan satu syarat yang tidak terduga, Sua harus bersedia melakukan sesi foto simulasi pernikahan sebagai imbalannya. Tepat ketika sesi pemotretan selesai, Pat tiba-tiba muncul dengan hati yang sudah hancur. Ia langsung berlari pergi meninggalkan motornya begitu saja. มันก็ไม่มีความหมายหรอก Saat Sua mengira bahwa Pat berasal dari keluarga kaya yang tidak peduli dengan harta bendanya, Gop segera membantah anggapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa motor itu dibeli menggunakan uang hasil penarikan dari ATM error. Dari situlah, Sua kembali memanfaatkan situasi, menggunakan Gop untuk menekan Pat agar mengakui perbuatannya. Sementara itu, Jeep secara tidak sengaja bertemu dengan Donnie ketika pria tersebut sedang menurunkan penumpang. Kejadian tak terduga pun terjadi saat Donnie, yang ternyata sangat takut dengan binatang, justru tertimpa musibah ketika beberapa ekor katak jatuh tepat ke tubuhnya. Dalam kondisi itu, Jeep segera menolong Donnie dan membawanya ke dalam kantor bank. Awalnya, Jeep tidak menaruh kecurigaan apapun, namun karena Donnie justru bertingkah semakin aneh akibat kepanikannya, perhatian sang manajer pun tertuju padanya.
Dengan memanfaatkan kodok-kodok yang sebelumnya dibeli dari pasar, Doni akhirnya didesak untuk berkata jujur mengenai siapa saja orang lain yang terlibat dalam penarikan uang dari ATM Error pada malam itu. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Doni pun terpaksa mengakui bahwa Pat adalah salah satu orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Ketika Jeep kembali memeriksa dan mencocokkan seluruh catatan transaksi yang telah ia kumpulkan, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah nama yang membuatnya terdiam. Nama tersebut adalah si manajer cabang, yang ternyata juga tercatat pernah melakukan penarikan uang di mesin ATM yang mengalami error. Penemuan ini tentu menimbulkan kecurigaan besar. Setelah didesak dengan cara yang cukup ekstrim, sang manajer akhirnya menyerah dan memilih berkata jujur. Ia mengakui bahwa pada malam kejadian, dirinya memang berada di lokasi ATM tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa saat ia melakukan penarikan, sistem ATM sudah lebih dulu diriset, sehingga ia tidak menerima uang 2 kali lipat seperti yang dialami oleh orang lain. Setelah seluruh nominal uang yang berhasil dikembalikan dijumlahkan, totalnya mencapai sekitar 110.000 baht. Jumlah tersebut berasal dari para pelaku yang telah teridentifikasi seperti Pat, Doni, serta Ibu Gop. Artinya, masih terdapat selisih sekitar 20.000 baht dari total kehilangan sebesar 130.000 baht. Dari daftar transaksi, tersisa satu nama yang posisinya paling berdekatan dengan ketiga pelaku tersebut, yaitu seorang bapak-bapak bernama Herman. Untuk mengetahui identitas lengkap orang terakhir ini, Jeep tanpa ragu meminta kunci kantor milik sang manajer cabang agar bisa mengakses komputer pribadinya. Saat Jeep tiba di kantor pada waktu sudah larut malam dan seluruh karyawan telah pulang, suasana kantor yang sunyi menambah ketegangan. Baru saja ia menyalakan komputer, Jeep merasa seolah mendengar suara mencurigakan dari luar ruangan. Ketika ia memeriksanya, betapa terkejutnya ia saat mendapati sosok tersebut adalah Sua, kekasihnya sendiri sekaligus rivalnya dalam penyelidikan ini. Tidak mau kalah langkah, Jeep berniat membalas kelicikan Sua dengan menaburkan paku payung di lantai sebagai jebakan. Dengan cepat, Jeep masuk ke ruangan manajer dan mencoba mengakses komputer tersebut. Namun rencananya kembali menemui hambatan. Komputer itu dilindungi oleh kata sandi yang tidak ia ketahui, sementara sang manajer cabang tidak dapat dihubungi. Akibatnya, usaha Jeep untuk mengungkap identitas pelaku terakhir pun gagal dan terpaksa ditunda hingga keesokan pagi. Di hotel, persaingan antara Jeep dan Sua kembali memanas. Keduanya saling berlomba menahan rasa ngantuk demi bisa tiba lebih dulu di kantor bank. Keesokan harinya, Sua akhirnya berhasil menjalankan strategi liciknya dengan memindahkan Jeep ke kamar mandi. Alhasil, Sua sedikit mendapat keuntungan. Sesampainya di kantor, Sua segera meminta manajer cabang untuk membuka kata sandi komputer dan memintanya menunggu di luar. Saat data berhasil diakses, Sua terkejut bukan main ketika mengetahui bahwa Bapak Herman ternyata adalah seorang pria tua, pemilik buaya yang pernah ia temui beberapa waktu lalu. Menyadari bahwa borgol plastik jelas tidak akan berguna dalam situasi ini, Sua kembali mendatangi toko mainan milik bocah penjaga yang sebelumnya sempat membuatnya kesal, dengan tujuan membeli pistol mainan. Namun, nasib kembali tidak berpihak padanya. Baru saja keluar dari toko, Sua langsung dikepung oleh beberapa polisi dan dibawa ke kantor polisi setempat untuk dimintai keterangan. Di waktu yang hampir bersamaan, Jeep telah tiba di bank dan berniat membuka kembali komputer tersebut. Sayangnya, Sua sudah lebih dulu mengganti kata sandinya, sehingga Jeep membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukan kombinasi yang tepat. Sementara itu, Sua akhirnya dibebaskan berkat jaminan dari Gop dan ibunya. Begitu bebas, Sua segera menyadari bahwa Jeep telah menuju rumah Pak Herman. Ia berusaha memperingatkan Jeep mengenai keberadaan buaya berbahaya di rumah tersebut. Namun Jeep menganggap peringatan itu hanyalah siasat Sua untuk mencegahnya memenangkan persaingan. Halo, Jeep? Jeep? Tanpa menghiraukan peringatan tersebut, Jeep tetap melanjutkan perjalanannya menuju rumah Pak Herman. Setibanya di sana, gudang tempat buaya itu dikurung ternyata sedang terbuka.
Sama seperti Sua sebelumnya, Jeep sempat mengira bahwa buaya tersebut hanyalah sebuah patung, dan dengan santainya, Jeep ingin menyentuh gigi buaya tersebut. Tepat pada saat Pak Burhan keluar dari rumah, Sua muncul dan berusaha menyelamatkan Jeep. Dengan pistol mainan yang berisi peluru gel, Sua menembak ke arah mata Pak Burhan yang membuatnya tidak bisa melihat. Alhasil, secara refleks, Pak Burhan melepaskan satu tembakan yang malah mengenai buaya peliharaannya. Dalam kekacauan tersebut, buaya akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan bantuan Sua dan teman-temannya, lalu segera dilarikan ke rumah sakit umum. Kejadian ini menimbulkan kepanikan besar dan membuat suasana rumah sakit berubah menjadi kacau balau. Setelah buaya tersebut mendapatkan perawatan intensif, keadaan perlahan kembali kondusif. Dalam suasana yang lebih tenang, seluruh pihak yang terlibat akhirnya mengakui dengan jujur berapa jumlah uang yang telah mereka ambil dari ATM error tersebut. Mengingat kejadian ini juga merupakan kesalahan dari pihak bank, Jeep dengan bijaksana menyatakan bahwa para pelaku tidak perlu khawatir akan dituntut atau dipermasalahkan secara hukum. Pada akhirnya, persaingan antara Jeep dan Sua pun resmi berakhir. Keduanya sepakat untuk tidak lagi memperdebatkan siapa yang harus bertahan dan siapa yang harus mengundurkan diri. Dengan penuh kesadaran, Jeep menyatakan keputusannya untuk mundur dari pekerjaannya dan memilih mengabdikan diri kepada Sua dan menjalani peran sebagai istri pada umumnya. Keesokan paginya, saat Sua baru saja terbangun dan berniat mengajak Jeep pulang bersama, ia menemukan sebuah pesan tertulis yang ditinggalkan secara sengaja. Pesan itu menyatakan bahwa kompetisi mereka belum berakhir. Ternyata, Jeep telah lebih dulu meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil dinas perusahaan, sementara mobil pribadinya dibiarkan tertinggal dalam kondisi keempat bannya telah dicopot. Tanpa membuang waktu, Jeep langsung menuju kantor dan meletakkan berkas berisi data para pelaku kasus ATM error di ruang kerja Pak Direktur. Namun, setelah menyerahkan berkas tersebut, perasaan Jeep mulai diliputi keraguan. Hatinya terasa berat jika harus membiarkan Pat, Doni, Ibu Gop, serta Pak Burhan menghadapi tuntutan hukum dari pihak bank. Rasa iba dan empati mulai menguasai pikirannya. Sayangnya, dalam kondisi emosional tersebut, Jeep justru mengambil berkas yang salah. Tanpa ia sadari, data yang benar sudah terlebih dahulu berada di tangan Pak Direktur. Tidak menunggu lama, Pak Direktur segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menghubungi satu persatu dari keempat orang yang terlibat. Menyadari situasi semakin serius, Doni langsung menemui Sua untuk menjelaskan bahwa mereka kini resmi dituntut oleh pihak bank. Melihat wajah Doni yang penuh ketakutan serta penyesalan, Sua pun tidak tega membiarkan mereka menghadapi masalah itu sendirian. Akhirnya, dengan berat hati, Sua memutuskan untuk mengeluarkan tabungan pribadinya demi melunasi seluruh uang yang telah diambil oleh Doni dan yang lainnya. ครับเงิน 130,000 บาทที่ชาวบ้านกดเกินไป Jumlah tersebut tidaklah sedikit, dan semuanya ia bayarkan tanpa berpikir panjang. Masalah baru kemudian muncul ketika terungkap bahwa uang yang digunakan Sua untuk menutupi kerugian bank ternyata merupakan dana yang telah ia siapkan khusus untuk biaya pernikahan mereka. Mengetahui hal itu, Jeep merasa sangat terluka. Ia merasa hubungannya dengan Sua seolah dianggap tidak lebih penting dibandingkan orang-orang asing seperti Doni dan kawan-kawannya. Emosi Jeep pun meledak, pertengkaran besar kembali terjadi, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. ไม่แต่งไม่ต้องแต่ง Di tengah kekesalan dan kekecewaannya, Jeep justru kedatangan Yo yang muncul secara tiba-tiba. Dari sinilah masalah semakin rumit. Hubungan terlarang antara Jeep dan Sua akhirnya terbongkar. Berawal dari selembar kertas yang secara tidak sengaja ditemukan Yo di bawah jok mobil. Fakta tersebut akhirnya sampai ke telinga Pak Direktur. Di hadapan atasannya itu, Jeep dengan jujur mengakui semua kesalahannya, termasuk pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Dengan penuh tanggung jawab, Jeep menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri dari perusahaan. จิ๊บลาออกเอง Keesokan harinya, saat Sua tiba di kantor, ia langsung menjadi pusat perhatian seluruh karyawan. Tatapan mata, bisik-bisik, dan sikap canggung terasa jelas setelah hubungan rahasianya dengan Jeep terbongkar. Didorong oleh rasa bersalah dan penyesalan, Sua memutuskan untuk menemui Jeep yang saat itu berada di sebuah klub malam. Ia mengajaknya keluar sebentar untuk berbicara secara serius mengenai kelanjutan hubungan mereka. Dalam percakapan yang penuh emosi tersebut, keduanya akhirnya mengakui bahwa meskipun telah melalui banyak konflik, mereka masih saling mencintai. Akhirnya, Jeep dan Sua memutuskan untuk berdamai dan kembali bersama.
Jip pun dengan tulus mengaku telah mengikhlaskan kehilangan kariernya sebagai manajer di bank pusat. Baginya, hal tersebut adalah konsekuensi dari pilihan hidup yang ia ambil. Ia meyakini bahwa tugas utama seorang perempuan yang kelak menjadi istri adalah berada di rumah, mengurus anak, serta mengabdikan diri kepada suaminya.